Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran PKK. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk hari ini kita akan membahas materi tentang indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Nah, materi ini masih menyambung dari materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya tentang perencanaan produksi massal, maka yang selanjutnya adalah indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Baik, kita mulai materinya. Yang pertama di sini kita akan membahas definisi proses produksi. Sebelumnya kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu definisi proses dan apa itu definisi produksi. Yang pertama, proses. Proses adalah urutan pelaksanaan ataupun kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian, atau sumber daya lainnya yang menghasilkan suatu hasil. Nah, suatu proses mungkin dikenali oleh perubahan yang diciptakan terhadap sifat-sifat dari satu atau lebih banyak objek di bawah pengaruhnya. Itu adalah definisi proses. Intinya adalah urutan-urutan pelaksanaan. Kemudian produksi. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, produksi di sini terbagi menjadi dua, yaitu produksi jasa dan produksi barang. Yang pertama, kegiatan menambah daya guna sebuah benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Jadi, hanya menambah daya guna sebuah benda tanpa mengubah bentuknya. Itu dinamakan produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna sebuah benda dengan mengubah sifat dan bentuknya, itu dinamakan produksi barang. Selanjutnya, ada beberapa kriteria penting sebagai indikator keberhasilan dari suatu usaha. Yang pertama, kemampuan menyesuaikan diri. Di sini, suatu usaha harus bisa menyesuaikan dirinya, baik dengan ekonomi yang ada, kemudian dengan lingkungan yang ada di sekitarnya harus mampu menyesuaikan diri. Misalnya, pada saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, banyak pengusaha-pengusaha yang akhirnya gulung tikar, itu berarti usaha tersebut tidak mampu menyesuaikan dirinya. Tetapi banyak juga beberapa perusahaan yang mampu bertahan dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini. Kemudian yang kedua, kemampuan mendapatkan laba dan pencarian sumber daya. Di sini, suatu usaha bisa dikatakan berhasil apabila mampu mendapatkan laba. Laba itu apa? Laba adalah keuntungan dan mampu mencari sumber daya yang berkualitas. Kemudian yang ketiga yaitu produktivitas, atau bisa kita sebut juga sebagai kemampuan sebuah usaha untuk mampu meningkatkan terus produktivitasnya. Itulah sebagai indikator dari keberhasilan usaha. Dan yang keempat yaitu kepuasan kerja. Nah, dari usaha tersebut kita mampu mendapatkan kepuasan dalam bekerja, baik dari segi produksi atau dari segi konsumsinya. Kita mampu mendapatkan kepuasan. Nah, itulah beberapa kriteria penting sebagai indikator keberhasilan dari suatu usaha. Dengan demikian, kesuksesan wirausaha disebabkan orientasi pada tindakan yang berada dalam kerangka berpikir wirausaha. Nah, di mana ide-ide yang timbul dapat segera diterapkan walau dalam situasi yang tidak menentu. Itu merupakan satu kesuksesan wirausaha.
Selanjutnya, ada beberapa karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan. Yang pertama, sangat bersemangat dalam melihat atau mencari peluang-peluang baru. Ini merupakan satu karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Kita harus semangat dalam melihat atau mencari peluang-peluang baru. Misalnya, dalam kondisi pandemi saat ini, banyak dibutuhkan masker. Maka itu kan salah satu peluang yang sangat bagus. Di situ kita bisa mencari peluang-peluang yang lainnya yang memang dibutuhkan pada saat ini. Kemudian yang kedua, mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. Nah, apabila kita sudah mendapatkan peluang, kita harus mengejarnya sampai dapat peluang tersebut. Jangan sampai peluang tersebut diambil oleh orang lain dan akhirnya kita tidak mendapatkan peluang tersebut. Kemudian yang ketiga, fokus pada pelaksanaan. Nah, apabila kita sudah mendapatkan peluangnya, maka fokuslah kita menjalankan peluang tersebut. Seperti itu. Kemudian yang keempat, mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi. Nah, dalam mengejar peluang pun kita harus pilih-pilih terlebih dahulu. Mana kira-kira peluang yang baik buat kita, itu yang harus kita kejar terus. Nah, mana peluang yang kurang baik buat kita, itu ya nggak usah dikejar terlalu jauh. Kemudian yang terakhir, mengikut sertakan energi setiap orang yang berada dalam jangkauan mereka. Itu merupakan karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan. Berikut ada 8 hal yang membuat usaha atau bisnis kita bisa meraih kesuksesan atau keberhasilan. Yang pertama, peluang pasar yang baik. Di sini kita sebagai wirausahawan harus mampu melihat peluang pasar yang baik sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat ini. Kemudian yang kedua, keunggulan persaingan. Apabila kita telah memenuhi keunggulan persaingan atau kita berada di posisi puncak keunggulan tersebut, misalnya kita unggul di harga daripada pesaing-pesaing kita, atau kita unggul di kualitas dari pesaing-pesaing kita, maka hal itulah yang membuat usaha kita bisa berhasil. Kemudian yang ketiga, kualitas barang atau jasa. Di sini bagaimana usaha kita bisa menjaga dan meningkatkan kualitas barang atau jasa yang kita miliki. Kemudian yang keempat, inovasi yang berproses. Atau inovasinya tidak langsung lompat dari hal kecil ke hal yang besar. Tidak. Inovasi itu harus berproses. Mulai dari kecil ke sedang, kemudian besar dan sangat besar, dan seterusnya. Contoh, kalian tahu smartphone iPhone? iPhone dulu kalian tahu ada namanya iPhone 4 yang sangat kecil itu, sangat jadul. Kemudian ada iPhone 5 di atasnya, ada iPhone 6, ada iPhone 7, iPhone 8, iPhone 9, iPhone 10, iPhone 11, dan sekarang akan launching iPhone 12. Itu contohnya inovasi yang berproses. Kemudian dasar budaya perusahaan. Nah, bagaimana perusahaan kita menganut budaya dari mana? Itu juga merupakan salah satu hal yang membuat usaha kita meraih kesuksesan. Kemudian yang keenam, menghargai pegawai dan pelanggan. Ini juga bagaimana usaha kita bisa menghargai pegawai dan pelanggan dengan sepenuhnya agar bisa lebih baik lagi. Misalnya ketika usaha kita ulang tahun yang ke 1 tahun misalnya, nah usaha kita tersebut mengadakan family gathering bersama pegawai-pegawainya dan juga memberikan diskon kepada para pelanggannya. Itu merupakan salah satu bentuk penghargaan untuk pegawai dan pelanggan. Kemudian yang ke-7, manajemen yang berkualitas. Nah, manajemen di sinilah yang harus berkualitas agar semua hal di usaha kita bisa meningkat terus-menerus. Kemudian, dukungan modal yang kuat. Tentunya, keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu usaha agar bisa meraih kesuksesan atau keberhasilan. Selanjutnya, di sini ada indikator keberhasilan usaha menurut Suryana yang terdiri dari yang pertama modal,
kemudian yang kedua pendapatan, kemudian yang ketiga volume penjualan, kemudian yang keempat output produksi, dan yang kelima tenaga kerja. Yang pertama modal, ya, modal berkaitan dengan keuangan dalam usaha kita. Inilah salah satu indikator usaha kita bisa berhasil atau tidak. Kemudian yang kedua pendapatan. Pendapatan atau keuntungan yang kita dapat dari usaha kita. Ini juga yang menentukan usaha kita berhasil atau tidak. Kemudian volume penjualan. Nah, penjualan kita per harinya berapa, per minggunya berapa, per bulannya berapa. Di data terus apabila meningkat, maka usaha kita akan cenderung ke arah yang berhasil. Kemudian output produksi atau mungkin kualitas produksi barang atau jasa atau usaha kita bagaimana outputnya, keluarannya. Itu juga yang menentukan usaha kita akan berhasil atau tidak. Dan yang terakhir tenaga kerja. Tenaga kerja yang kita punya harus yang berkualitas, disiplin, rajin, agar usaha kita bisa berjalan dengan lancar. Adapun indikator keberhasilan usaha menurut Dwi Rianti terdiri dari yang pertama, peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal. Apabila modal yang kita butuhkan semakin banyak atau semakin meningkat, maka bisa diindikasikan bahwa usaha kita terus berkembang yang menuju ke arah keberhasilan. Kemudian yang kedua jumlah produksi. Apabila jumlah produksinya pun meningkat, maka usaha kita bisa dikatakan berhasil. Kemudian jumlah pelanggan yang tadinya mungkin cuma 10-20, yang sekarang mungkin ada 100-200, itu berarti usaha kita mengindikasikan berhasil. Kemudian yang keempat perluasan usaha. Usaha kita lebih diluaskan lagi. Misalnya yang tadinya cuma jualan minuman satu macam, bisa diluaskan lagi menjadi menjual berbagai macam rasa minuman. Seperti itu contohnya. Kemudian yang kelima, perluasan daerah pemasaran. Misalnya apabila biasanya kita jualan hanya di sekitar Tarumajaya, Nah, maka dengan perluasan daerah pemasaran kita bisa jualan online dan bisa kirim-kirim barang atau jasa kita ke luar daerah Tarumajaya, bahkan bisa se-Bekasi misalnya. Kemudian perbaikan sarana fisik. Nah, apabila sarana fisik yang kita miliki sudah baik, sudah bagus semua, itu juga bisa mengindikasikan keberhasilan dari suatu usaha. Dan yang terakhir adalah pendapatan usaha. Inilah yang menjadi faktor terpenting atau indikator terpenting dalam keberhasilan usaha. Baik, dari beberapa pendapat tentang indikator keberhasilan usaha, dapat kita ketahui bahwa banyak pendapat dan pandangan mengenai dimensi keberhasilan usaha. Nah, maka kesimpulannya, dimensi yang digunakan untuk materi ini menggunakan pendapat dari Dwi Rianti yang mengatakan bahwa dimensi keberhasilan usaha yaitu diantaranya 1. Peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal. 2. Jumlah produksi. 3. Jumlah pelanggan. 4. Perluasan usaha. 5. Perluasan daerah pemasaran. 6. Perbaikan sarana fisik. Dan 7. Pendapatan usaha. Itulah materi tentang indikator keberhasilan dalam tahapan produksi massal. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung kalian tanyakan di kolom komentar di bawah, atau bisa juga di WhatsApp grup atau di japri ke saya langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya.